Selamat siang pemirsa, Berita Nusantara kembali menyapa Anda pada hari ini. Sejumlah berita aktual akan kami sajikan untuk Anda. Bersama saya, Haifatunisa, inilah Berita Nusantara selengkapnya. Informasi yang pertama pemirsa, KPK dikabarkan telah menyelesaikan proses klarifikasi terhadap Hilman Latif selaku Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kemenak. Hal tersebut dikonfirmasi langsung oleh juru bicara KPK, Budi Prasetyo, di Jakarta, Selasa 5 Agustus lalu. Budi mengatakan bahwa Hilman dipanggil KPK dalam rangka dimintai keterangan terkait dengan proses penyelidikan dugaan korupsi kuota haji. Selain Hilman, KPK juga melakukan proses klarifikasi kepada Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umroh Indonesia atau DPP Ampuri, Muhammad Farid Aljawi, dan Ketua Umum Kesatuan Travel Haji Umroh Indonesia atau Kesturi, Asrul Aziz. Adapun dalam pemeriksaan ini, Budi mengatakan bahwa semua proses berjalan dengan lancar. Sementara itu, mengenai pemanggilan mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qoumas, Budi mengatakan bahwa akan membuka kemungkinan penyidik meminta keterangan yang bersangkutan. Java TV melaporkan. Informasi berikutnya pemirsa, pemerintah Inggris dikabarkan telah merilis nota kesepahaman baru dengan otoritas Palestina. Selain itu, dalam keterangannya, Inggris juga menyatakan bahwa pihaknya tidak mengakui pendudukan ilegal Zionis atau sejumlah wilayah Palestina termasuk Yerusalem Timur sebagai bagian dari wilayah Israel. Adapun langkah tersebut diumumkan menjelang sidang Majelis Umum PBB pada September mendatang, di mana Inggris berencana untuk segera resmi mengakui negara Palestina. Selain itu, dalam pernyataan penting lainnya, dokumen tersebut juga menegaskan bahwa otoritas Palestina harus memiliki peran sentral di Gaza, termasuk tata kelola, keamanan, dan pemulihan awal pasca konflik. Di akhir, Inggris sebelumnya juga telah menyerukan agar Hamas dibasmi dan menghentikan kekuasaannya di Gaza. Oleh karena itu, langkah ini menciptakan jurang kebijakan yang belum pernah terjadi antara pemerintah Inggris dan Israel. Java TV melaporkan. Kabar berikutnya, Kementerian Perdagangan memberikan sejumlah alasan dari penyebab kosongnya stok beras di sejumlah retail. Kemendak melalui Dirjen Perlindungan Konsumen dan Tata Tertib, Moga Simatupang mengatakan, pemerintah sebenarnya memutuskan penyaluran beras stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPHP ke retail modern sejak 17 Juli hingga 31 Desember 2025. Akan tetapi, distribusi tersebut belum lancar. Ia menegaskan bahwa pemerintah tidak pernah menginstruksikan agar retail menarik beras dari penjualan, meskipun marak kasus beras oplosan. Adapun kebijakan penarikan hanya boleh dilakukan oleh pelaku usaha jika memang diperlukan. Moga memberikan pernyataan akan banyaknya konsumen yang mulai beralih ke warung karena kekhawatiran beras oplosan, yang mengatakan sejauh ini pasokan nasional masih dalam kondisi aman. Java TV melaporkan. Kabar berikutnya, Otoritas Jasa Keuangan dikabarkan telah meminta kepada pihak bank untuk memblokir sejumlah rekening yang diduga berkaitan dengan aktivitas judi online. Hal tersebut dibenarkan oleh Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Narae, dalam konferensi pers pada hari Senin 4 Agustus lalu. Ia mengatakan bahwa jumlah rekening tersebut diblokir berdasarkan data yang disampaikan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi. Ia mengatakan bahwa OJK terus mengembangkan laporan dari Komdigi dengan meminta bank menutup rekening yang sesuai dengan identitas KTP dan penerapan enhanced due diligence. OJK juga meminta agar bank meningkatkan kewaspadaan dan memperkuat kapabilitas. Sebelumnya, pada April lalu, Dian mengatakan bahwa OJK telah meminta bank untuk memblokir sebanyak 10.000 rekening yang berkaitan dengan judol.
Ia juga mengatakan bahwa judul berdampak pada perekonomian dan sektor keuangan. Java TV melaporkan. Informasi selanjutnya pemirsa, anggota Komisi 2 DPR RI terus mendukung upaya percepatan dalam pembentukan Kopdes Merah Putih di daerah pemilihannya di Kota Tegal. Sebagai wujud komitmennya mendukung percepatan pembentukan Koperasi Merah Putih di Dapil 9 yang merupakan daerah pemilihannya, anggota DPR RI fraksi PAN, Wahyudi Nur Ali, mengadakan reses dengan kepala kelurahan dan sejumlah pengurus koperasi di Kelurahan Panggung Kota Tegal Rabu malam. Anggota Komisi 2 DPR RI yang akrab disapa Goyut itu mendorong agar koperasi yang telah mendapatkan legalitas badan hukum segera mewujudkan program-program yang telah dibuat agar segera berjalan dan mendapatkan kucuran anggaran sebesar 3 miliar dari pemerintah. Goyut menyoroti sejumlah persoalan yang ditemui di setiap koperasi di dapilnya, terutama terkait iuran wajib dan iuran pokok anggota yang menjadi modal awal koperasi sebagai syarat mendapatkan kucuran anggaran dari pemerintah. Menurut Goyut, Koperasi Merah Putih yang dibentuk di tiap kelurahan atau desa minimal harus memiliki modal awal sebesar 15 juta rupiah agar bisa mendapatkan anggaran sebesar 3 miliar dari pemerintah. Mereka sudah secara badan hukumnya sudah resmi, anggotanya juga sudah ada. Nah, apa problemnya yang bisa saya bantu gitu ya? Seperti itu, setelah berdiri, pengurus koperasinya belum bisa mengkoleks kewajiban iuran itu. Karena apa? Kan ada aturan kalau anggota sudah bisa melakukan iuran wajib sama iuran pokok itu yang tiap bulan itu, maka itu harus dilaporkan. Nah, dilaporkan bahwa koperasi ini siap untuk beroperasi. Nah, karena ketika sudah siap beroperasi, barulah akan ada stimulan. Stimulan itu untuk mencapai bantuan dari bank yang kalau nggak salah 3 miliar lah itu ya, yang untuk operasi mereka untuk bisa berjalan dengan baik. Goyut menambahkan Koperasi Merah Putih yang merupakan salah satu program unggulan Presiden Prabowo Subianto digadang-gadang mampu menjadi pilar peningkatan ekonomi rakyat. Keberadaan Koperasi Merah Putih juga akan membantu meningkatkan daya beli masyarakat untuk memenuhi berbagai kebutuhan pokok. Kuncoro Wijayanto, Java TV melaporkan. Kita beralih ke berita selanjutnya. Komisi Pemberantasan Korupsi dikabarkan memanggil mantan Menteri Agama di era Presiden Jokowi, Yakut Khalil Kaumas, terkait dugaan kasus korupsi kuota haji. Adapun pemanggilan tersebut dijadwalkan pada hari Kamis 7 Agustus. Agenda klarifikasi ini juga bersamaan dengan jadwal pengambilan keterangan terhadap mantan Menteri Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nadiem Makarim yang juga tersandung kasus dugaan korupsi. Sementara itu, menurut keterangan juru bicara KPK Budi Prasetyo, saat dikonfirmasi pada Rabu 6 Agustus lalu, membenarkan agenda klarifikasi mantan Menak era Presiden Jokowi tersebut. Selanjutnya, Budi juga mengatakan bahwa proses penyelidikan dugaan korupsi ini berjalan dengan baik. Adapun sejumlah pihak yang dimintai keterangan termasuk dalam lingkup Kemenak dan agen pengelola haji dan umroh telah dimintai keterangan. Di akhir, Budi menegaskan bahwa pemanggilan Yakut sesuai dengan kebutuhan penyelidikan. Ia juga mengatakan bahwa KPK dalam waktu dekat akan menaikkan penanganan perkara tersebut ke tahap penyidikan. Java TV melaporkan. Berita selanjutnya pemirsa, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan bahwa pemerintah menyerahkan segala keputusan sepenuhnya kepada Kementerian Hukum terkait dengan permintaan terdakwa kasus korupsi impor beras yang juga ingin dihentikan kasusnya. Adapun permintaan tersebut sebelumnya diutarakan oleh Hotman Paris,
selaku pengacara dari 9 terdakwa kasus impor gula. Pernyataan tersebut disampaikan menyusul pemberian abolisi kepada Tom Lembong yang juga terdakwa kasus tersebut. Dalam keterangan saat di Istana Negara pada Selasa 5 Agustus lalu, Pras mengatakan bahwa ia menyerahkan semuanya ke Kementerian Hukum untuk mengkaji jika memang ada permohonan yang dilontarkan. Ia mengatakan bahwa saat ini belum ada bahasan terkait dengan permohonan tersebut di lingkungan pemerintahan. Sebelumnya, Tom Lembong dinyatakan bebas usai mendapatkan abolisi dari Presiden. Menindaklanjuti hal tersebut, pengacara dari 9 terdakwa dari 9 petinggi perusahaan swasta meminta agar Kejagung menghentikan penuntutan di kasus tersebut. Java TV melaporkan. Kita beralih ke informasi berikutnya. Badan Gizi Nasional meminta maaf atas insiden keracunan siswa di Nusa Tenggara Timur seusai menyantap makan bergizi gratis. Adapun peristiwa keracunan tersebut terjadi pada 2 pekan lalu di Kota Kupang dan Sumba Barat Daya. Oleh karena itu, Deputi Sistem Data Tak Kelola BGN, Tigor Pangaribuan menyampaikan keprihatinan atas insiden tersebut. Hal tersebut disampaikan oleh Tigor saat ia berkunjung di SMP Negeri 8 Kota Kupang pada Senin 4 Agustus lalu. Tigor mengatakan ia mewakili BGN meminta maaf kepada seluruh orang tua murid yang terdampak dari insiden keracunan massal tersebut. Selanjutnya, ia juga mengatakan bahwa alasan kunjungannya ke Kupang adalah untuk mengevaluasi secara internal. Selain itu, ia juga mengecek langsung sistem dan pengelolaan makanan pada dapur atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Tigor menyampaikan bahwa pihaknya akan melakukan evaluasi serta introspeksi secara internal. Ia juga mengatakan bahwa evaluasi akan meliputi kesegaran bahan makanan yang akan dipakai SPPG. Java TV melaporkan. Kabar selanjutnya, Wali Kota Surabaya tegaskan bahwa pihaknya tidak melarang pengibaran bendera bajak laut fiksi dari serial One Piece di wilayahnya. Hal tersebut disampaikan oleh Eri melalui keterangannya pada Selasa 5 Agustus lalu. Ia mengatakan bahwa pemasangan tersebut tidak dilarang di wilayahnya. Akan tetapi, ia menghimbau kepada warganya untuk mengutamakan pengibaran bendera merah putih selama momen peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Selanjutnya, Eri berharap agar warganya dapat memahami makna peringatan kemerdekaan sebagai acara yang sakral, sehingga hanya bendera merah putih dan lambang negara yang muncul di ruang publik. Berikutnya, Eri menekankan bahwa langkah penurunan bendera dan penghapusan mural One Piece di sejumlah titik di Surabaya bukan merupakan bentuk paksaan, melainkan hasil dari pendekatan persuasif yang dilakukan oleh Pemkot Surabaya. Eri mengatakan bahwa tidak ada alasan kuat dari warga terkait pemasangan bendera anime selain sekedar suka. Namun, ia menekankan kembali pentingnya menghormati kemerdekaan dengan mengibarkan bendera merah putih. Java TV melaporkan. Selanjutnya, Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa haram terkait berdirinya peternakan babi di Jawa Tengah. Dalam keterangannya, MUI mengatakan bahwa fatwa tersebut merupakan tanggapan dari surat yang dilayangkan oleh PT Carun Pokpen Indonesia. Dalam tertanggal 5 Juni, berisi mengenai perihal permohonan fatwa pernyataan sikap tertulis mengenai usaha peternakan babi modern di wilayah Kabupaten Jepara yang memerlukan jawaban hukum. Selanjutnya, dalam fatwa haram tersebut menetapkan bahwa babi merupakan hewan haram dan najis yang tidak boleh dikonsumsi dan dimanfaatkan dalam bentuk apapun. Adapun fatwa tersebut berlaku juga untuk peternakan maupun budidaya babi, baik secara tradisional maupun modern. MUI Jawa Tengah juga merekomendasikan kepada pemerintah Jawa Tengah agar tidak memberikan izin terkait berdirinya peternakan babi di wilayahnya. Selanjutnya, MUI Jawa Tengah juga meminta agar ormas dan umat Islam menolak berdirinya peternakan babi. Java TV melaporkan. Informasi terakhir pemirsa, Desa Onje di Purbalingga dikenal sebagai desa wisata, serta dikenal juga sebagai cikal bakal berdirinya Kabupaten Purbalingga.
Terletak sekitar 5 km dari pusat kota dagang Bobotsari, Desa Onje memiliki penduduk sekitar 5.000 jiwa. Dahulunya, warga di desa ini dikenal sebagai perantau, petani, dan pedagang yang membangun kehidupan di sekitar wilayah tersebut. Selain dikenal sebagai desa wisata religi, Desa Onje juga memiliki kawasan cagar budaya yang menyimpan peninggalan para sesepuh desa. Selain itu, lokasi ini terdapat makam Adipati Onje, serta makam Mbah Abdullah atau Raden Said Kuning, yang dulu merupakan imam pertama masjid di wilayah tersebut. Makam ini kini menjadi salah satu tujuan ziarah tidak hanya bagi warga sekitar, tetapi juga peziarah dari luar kota Purbalingga. Desa Onje itu salah satu desa tua di Purbalingga dan menjadi cikal bakal Kabupaten Purbalingga. Di sini itu ada makam Adipati Onje yang dimana beliau itu yang menurunkan bupati-bupati Purbalingga. Salah satu desa bersejarah. Di Onje ini kebetulan banyak sekali juga situs-situs peninggalan cagar budaya dan juga ada peninggalan Majid Wali dibangun oleh para wali songo di desa Onje pas waktu beliau meninggalkan agama Islam di telaga Purbalingga. Adapun keunikan lain yang dimiliki desa ini adalah keberadaan makam pusaka bernama Puspa Jaga yang terletak di halaman kantor Balai Desa Onje. Makam ini diyakini sebagai tempat peristirahatan terakhir penjaga pribadi Adipati Onje. Untuk makam di Balai Desa yaitu Mbah Puspa Jaga, beliau adalah salah satu pengawal dari Bajang Adipati Onje II dibawa ke Bajang dan diarak menuju ke desa Onje, dan ini salah satu yang berada di Balai Desa itu pengawal dari Bajang. Umum makam hampir sama seperti peradaban Kadipaten di Onje, kurang lebih kisaran di tahun 1300-an. Dengan kekayaan sejarah dan nilai religiusnya, Desa Onje menjadi salah satu destinasi wisata religi yang terus dilestarikan dan dikenalkan kepada generasi mendatang, sekaligus menjaga warisan budaya leluhur Kabupaten Purbalingga. Ini setiap harinya banyak nggak Pak peziarah yang kesini Pak? Kata sangat Pak. Oh, dari mana saja ini Pak beliau? Sebelum kan kami tahun-tahun itu tebih-tebih. Dari dari sini. Ini saking Kebumen, saking Jawa Timur, Nggih. saking Serang, Nggih. saking Pemalang. Nggih. Solihin Kohar, Java TV, melaporkan. Baik pemirsa, informasi tadi sekaligus menjadi penutup perjumpaan kita hari ini. Saya Haifatunisa dan segenap tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Selamat siang, salam berita Nusantara.